Kasus Vina Cirebon. Hari ini tanggal 26 Mei jam 10 pagi kita menunggu apakah Polda Jabar akan membuat konferensi pers hari ini. Ya, alternatif kemungkinan satu, apakah mereka mengatakan pelaku dua lagi DPO belum ditemukan? Alternatif kedua, apakah mereka akan mengatakan bahwa dua DPO itu nama fiksi atau nama fiktif? Kita belum tahu apa yang akan terjadi hari ini dan apa tanggapan Polda Jabar atas berbagai viral di medsos yang meragukan bahwa itu bukan si Peggy yang DPO yang sudah ditangkap, ya. Jadi kita tunggu aja apakah akan dinyatakan bahwa dua nama DPO itu adalah fiksi atau fiktif. Tapi pertanyaannya, kenapa di BAP begitu terurai kejadiannya sampai motor yang dinaikin oleh DPO ini ada semua jelas, sampai cara mereka memerkosa juga jelas. Rasanya tidak mungkin 7 pelaku yang lain menceritakan sesuatu yang fiktif sebegitu detailnya, dan mereka sendiri tidak merasa mengalihkan tanggung jawab. Mereka mengaku sama-sama berbuat. Kalau mereka mengalihkan tanggung jawab, bisa saja dialihkan kepada orang yang fiktif. Tapi ini enggak, dia juga mengaku berbuat, sama-sama berbuat. Apakah mungkin dia mengarang nama? 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Salam tim Hotman 911, kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau menghalangi penyidikan atau bahkan menyuruh para tersangka untuk merubah BAP, untuk mencabut pengakuan dan juga untuk membuat pengakuan-pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dimulai pemeriksaan dan penyidikan terhadap oknum pengacara tersebut. Ya, kami benar-benar memohon agar itu dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Tolong dibaca putusan atas para terpidana di tahun berapa itu? 2017 yang menguraikan adanya tindakan dari oknum pengacara untuk obstruction of justice, ya, dan oleh karena memenuhi syarat untuk disidik. Hotman dan tim, banyak timnya. salam Hotman Paris dari Bali. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina Cirebon menyampaikan pesan dari keluarga almarhumah Vina kepada Bapak Kapolda Jawa Barat. Satu, keluarga sangat memohon agar penyidik segera memeriksa keluarga, terutama orang tua dari 3 orang DPO. Ya, hal ini perlu untuk mencegah saling fitnah atau saling tuduh atau salah menuduh orang tentang siapa sebenarnya orang tua dari 3 tersangka DPO. Yang kedua, permintaan kedua dari keluarga Vina agar segera handphone dari seluruh keluarga dari 3 DPO, termasuk handphone dari 8 narapidana yang sudah divonis, agar segera dilakukan forensik, audit forensik untuk mengetahui chat dari 3 DPO kepada mereka ini selama 8 tahun ini. Karena dalam kasus DPO biasanya pihak yang DPO, orang yang kabur selalu menghubungi keluarganya, terutama di hari-hari besar. Pesan dari Bali, salam Hotman Paris. Halo Pak Polisi, Pak Rudi, Pak
polisi Pak Rudi yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban pembunuhan bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IP-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911 karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Hotman Paris, salam dari Bali. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar. Tolong segera dilakukan, makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Yeah. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 110 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Download Tribun X sekarang. Assalamualaikum Sobatron, gimana kabarnya? Kita ini semakin menarik ya, dan masih menarik juga mengenai kasus Vina ya, yang sekarang ini masih menjadi, ada yang menyebut sebagai misteri, ada yang disebut sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Banyak sekali spekulasi-spekulasi yang berkeliaran di sosial media sana ya. Tapi intinya ini semakin menarik ketika memang dikaitkan dengan hal-hal yang lain ya, pejabat lah, oknum lah dan sebagainya. Jadi kali ini video ini kita akan menyaksikan tuh ya kumpulan-kumpulan dari pernyataan Bang Hotman yang menurut saya selama ini pernyataannya keren-keren ya. Jadi kita lanjutin saja video berikutnya. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, waktu saya memerkosa, saya tidak sempat keluar spermanya karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain. Apa ini rekayasa? Ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama. Semua BAP, jadi oknum yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses pidana oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini benar-benar kronologisnya di mana kejadiannya, semua diuraikan secara terang benderang di sini. Tentu mereka bisa saja sesudah mau dilimpahkan ke kejaksaan, bisa saja mencabut BAP. Itu biasa dalam suatu proses perkara ya, apalagi kalau punya pengacara. Oke? Terang benderang, bahkan dia mengatakan saya tidak sempat keluar sperma gara-gara keburu direbut bergantian sama yang lain untuk memerkosa. Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memerkosa Suprianto. Yang ketiga Eka Sandi. Yang keempat Jaya alias Kliwon. Yang kelima Hadi Saputra.
Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah siapa ini? Peggy atau Perong dan juga Dani. Oke, mengenai tuduhan orang bahwa ini adalah kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu bapaknya almarhumah, dia mengatakan bapak almarhumah ini kerja sebagai nelayan. Setiap melihat kepiting dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya almarhumah TKW di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah nggak ada lagi yang menolong mereka ini, mohon kepada klien saya Bapak Prabowo untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini, kesukaan dari almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Banyak. Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Bapak Kapolda Jawa Barat dan Bapak Direktur Pidana Umum Polda Jawa Barat, selama 8 tahun DPO kasus Vina, pasti keluarganya tahu dan kemungkinan besar menyembunyikan, merahasiakan rahasia keberadaan anaknya. Maka mohon agar Bapak penyidik segera memeriksa semua keluarga dari DPO yang sudah ketangkap kasus Vina dan terapkan pasal tentang obstruction of justice, menghalangi penyidikan, dan segera diproses secara pidana. Semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selama 8 tahun dalam pelarian, dan agar masyarakat yakin tidak salah tangkap atau orang lain, maka segera bikin press release yang menayangkan langsung fisik dari si tersangka, karena hal tersebut sudah ribuan kali dilakukan hal yang sama, konferensi pers oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Sudah jutaan orang DM saya meragukan apakah itu benar orangnya. Kasus Vina Cirebon, pengacara Saga teriak-teriak di TV mengatakan bahwa Saga tidak bersalah. Begitu dia teriak aja itu seolah-olah sebagai pengacara pemberani. Kalau memang Anda pemberani, dan kalau Anda memang sudah benar-benar melindungi klien Anda, dan kalau memang Saga itu tidak bersalah, kita pun sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina juga ikut prihatin, karena kita tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Cuma saya perlu bukti. 1, waktu di persidangan di pengadilan negeri, apakah Anda teriak-teriak menyatakan Saga tidak bersalah? Yang kedua, apakah Anda bertanya kepada 7 terdakwa lain, apakah mereka tahu Saga terlibat? Ada nggak berita acaranya? Yang ketiga, apakah Anda telah melakukan upaya hukum maksimum sampai PK? Ingat kasus Sengkon dan Karta yang 2 kenalan di penjara, 1 dihukum karena membunuh si A, ternyata yang membunuh adalah kenalannya ini. Itulah akhirnya lahirlah upaya hukum PK untuk membebaskan salah satu dari Sengkon dan Karta. Saya nggak tahu siapa yang bunuh, siapa yang bebas, tapi itulah awalnya. Kalau memang tidak bersalah, ayo buktikan, kita juga akan dukung.
Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf nih, air maninya sampai muncrat di pahanya almarhumah. Ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia yang memerawani. Benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut memerkosa, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia muncrat, air maninya pun nggak sempat di dalam tapi di luar. Banyak timnya. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dan keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke? Hotman 911. Kasus Vina Cirebon. Apakah benar 2 pelaku DPO yang belum ketangkap itu adalah nama fiktif? Masalahnya dari segi logika apapun nggak ada alasan mengatakan itu fiktif. Karena apa? 7 pelaku di dalam BAP menguraikan mereka berbuat sama-sama. 2 pelaku DPO ini juga ikut berbuat semua tindak pidana tersebut. Dan 7 terpidana ini tidak berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada 2 DPO. Jadi untuk apa dia mengarang cerita bahwa itu fiktif? Biasanya kalau kita ngarang nama orang atau menuduh orang sebagai pelaku, biasanya karena kita mau mengalihkan tanggung jawab kepada orang tersebut. Ya. Ini 7 orang pelaku tindak pidana ini yang saya baca BAP-nya mengatakan saya melakukan, kami melakukan bersama-sama dengan 3 DPO. Tidak ada niat untuk mengalihkan tanggung jawab kepada 3 pelaku DPO. Tidak ada niat untuk membebaskan diri dengan mengatakan pelakunya adalah pelaku yang 3 DPO. Berarti tidak ada sama sekali motivasi bagi mereka untuk mengatakan, untuk mengarang cerita fiktif itu. Karena mereka mengatakan kami sama-sama berbuat kok. Tidak lempar tanggung jawab. Jadi segitu sebetulnya, semoga videonya bisa bermanfaat lah ya, bisa memberikan salah satu mungkin clue baru untuk sebetulnya untuk bisa terus kita suarakan kasus ini gitu ya. Jadi tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.